Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Nur Fadila dari kelas 10 LK, nomor absen 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naya Aulia Putri dari 10 LK dan nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Oktavia Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reva Agustina, nomor absen saya 29. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vita Salsabila Taufani dari kelas 10 Layanan Kesehatan, nomor absen 33. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zatia Kurantlaini dari kelas 10 Askep, absen 35. Pertama-tama kita akan mempelajari pengertian dari budaya. Budaya adalah keseluruhan sikap dan perilaku serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu anggota masyarakat tertentu. Biasanya, budaya itu mempengaruhi beberapa aspek seperti agama, politik, adat istiadat, bahasa, pakaian, bangunan, norma-norma, dan salah satunya adalah karya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur budaya. Kebudayaan sendiri memiliki beberapa unsur, contohnya seperti 1. Ada sistem bahasa. Sistem bahasa dalam unsur kebudayaan dapat dilihat melalui pengetahuan bahasa yang digunakan oleh setiap kelompok masyarakat berbeda-beda dan memiliki variasi serta keunikannya tersendiri. Yang kedua, ada sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan dalam kebudayaan secara universal juga berkaitan dengan sistem peralatan hidup teknologi. Hal ini dikarenakan sistem pengetahuan memiliki sifat yang abstrak dan berwujud dalam ide setiap manusia. Yang ketiga, ada sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan adalah sistem yang muncul atas kesadaran manusia bahwa mereka memiliki kekurangan sehingga membutuhkan bantuan dari manusia lainnya. 4. Sistem teknologi. Unsur teknologi dapat berperan dalam pembentukan suatu budaya di daerah tertentu. Hal ini dapat pula melalui usaha antropolog untuk memahami kebudayaan manusia melalui unsur teknologi yang dipakai oleh suatu kelompok masyarakat. 5. Sistem ekonomi. Mata pencarian adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang atau segolongan besar anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mata pencaharian suatu masyarakat belum tentu sama dengan masyarakat lainnya. 6. Sistem religi. Sistem religi ini menyangkut dan berkaitan dengan keyakinan seorang individu. Sistem ini juga berfungsi untuk mengatur kehidupan antar manusia dengan penciptanya. 7. Sistem kesenian. Kesenian adalah sarana manusia dalam mengekspresikan kebebasan dan kreativitasnya. Kesenian yang dibuat oleh masyarakat dapat membentuk suatu kebudayaan lingkungan masyarakat tersebut. Tadi kita sudah memasuki pengertian dan unsur-unsur budaya. Sekarang kita akan memasuki tahapan pengertian fungsi budaya. Fungsi kebudayaan adalah untuk mengatur manusia agar dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak dan berbuat untuk menentukan sikap kalau akan berhubungan dengan orang lain di dalam menjalankan hidupnya. Fungsi budaya. 1. Sebagai identitas, budaya merupakan identitas yang menunjukkan pada peradaban suatu masyarakat maupun sebuah negara. Identitas tersebut dapat dijadikan sebagai pembeda antara bangsa atau kelompok masyarakat satu dengan lainnya. 2. Sebagai batas, budaya bisa menjadi penentu batas-batas yang menciptakan adanya perbedaan antara kelompok masyarakat atau bangsa satu dengan bangsa lainnya. 3. Pembentuk perilaku dan sikap budaya dalam hal ini dalam bertindak sebagai sebuah mekanisme yang membuat kendali, memberikan makna, dan menuntun sekaligus membentuk perilaku dan sikap dari sekelompok masyarakat.
sebagai komitmen. Hal itu artinya terdapat budaya yang akan memfasilitasi adanya komitmen akan suatu hal dalam kelompok masyarakat yang bernilai lebih besar dari kepentingan masing-masing individu. Sebab itu diperlukannya budaya dalam peradaban sebuah kelompok masyarakat. 5. Sebagai media komunikasi. Budaya terdiri atas berbagai bentuk dapat juga menjadi media komunikasi yang dipakai gunanya menyampaikan pesan atau makna tertentu lewat suatu produk budaya tersebut, seperti melalui budaya tari, musik, maupun lain sebagainya. Hakikatnya semua hari semua bulan tuh baik. Tapi banyak juga yang masih percaya ada bulan-bulan tertentu yang lebih pas buat hajatan, termasuk di kampung Aye. Aye, Bani Abdillah. Panggil aja Bani. Nah, pas bulan-bulan ini sibuk juga deh Aye. Kagak kalah sama artis, ditanggap kesana kemari. Sibuk nampilin keahlian sekaligus kebanggaan khas kampung halaman. Ini salah satunya, palang pintu. Tradisi ini selalu ada saban bebesanan atau acara hajatan pernikahan adat Betawi. Kalau secara bahasa, palang artinya balok kayu yang dipasang melintang di pintu supaya orang kagak bisa sembarangan keluar masuk. Utamanya orang yang kagak dikenal, apalagi maling. Nah, dari fungsi asli ini, jawara alias jagoan dari pihak pemilik rumah atau pihak perempuan memalang dulu jalan tamu yang datang. 10 orang gerobutin buka lari. Kenapa? Gimana lawan? Bangun dijak. Tanya dong. Bang, kenapa? Ditanyain dulu dan tuh, maksud tujuannya apa? Semuanya pakai pantun. Kalau menang batuan dari ukuran, yang kita jalin tali persaudaraan. Pantun berbales, belum berarti rombongan langsung boleh masuk. Keluarga perempuan masih harus tahu dulu kemampuan bela diri calon pengantin laki-laki. Tujuannya supaya ketahuan, bisa kagak enti dia ngejagain ame ngelindungin anak gadis si tuan rumah. Ngetesnya make adu silat. Kalau udah, baru dah palang pintu dibuka. Itu sebagian simbol di balik tradisi palang pintu. Atraksi budaya ini jadi tanda awal pertemuan dua keluarga besar. Kenalan, bercande, sambil ngikat silaturahmi. Untuk selanjutnya jadi saudare. Selain palang pintu, yang ini juga wajib ada di acara hajatan orang Betawi. Tanjidor. Musik tradisional ini modelnya rombongan, banyak yang ikut main. Alat musiknya hampir semua jenis tiup. Tanjidor bisa dikata adaptasi dari kesenian Belanda. Kelihatan kan dari instrumen ame suaranya?
Makanya banyak yang bilang juga alat-alat musik di Tanjidor ini empet-empetan Belanda. Hehehe. Dulu Tanjidor ini pentas untuk menghibur warga setelah panen raya. Tapi sekarang bukan cuman buat pesta panen, Tanjidor juga pentas di banyak acara lainnya. Masih ada lagi musik khas yang tampil untuk nyambut ameng hibur tamu. Namanya Gambang Kromong. Udah bisa terasa lah pasti ya, dari suaranya, lantunannya. Gambang Kromong ini seni tradisional Betawi yang merupakan perpaduan musik khas Jawa ame Tionghoa. Lihat aja instrumennya, ada gamelan, ada alat musik gesek asli Cina, tehyen. Ada juga sejarahnya sampai musiknya ada. Awalnya dulu, orkes Gambang Kromong dibentuk sama pemimpin komunitas Tionghoa yang diangkut Belanda ke Betawi. Instrumennya, ada gamelan, ada alat musik gesek asli Cina, tehyen. Ada juga sejarahnya sampai musiknya ada. Awalnya dulu, orkes Gambang Kromong dibentuk sama pemimpin komunitas Tionghoa yang diangkut Belanda ke Betawi. Berpadu ame kesenian khas lain di tanah Jawa, jadilah orkes jenis ini. Rame, supaya semua yang dengar ikut gembira. Jadi intinya, hajatan Betawi itu pasti meriah. Karena tuan rumah intinya pengen nampilin semua yang terbaik. Sebagai bentuk syukur, kebanggaan ame warisan leluhur. Juga untuk ngehibur dan ngejamu tetamunya. Nah, makanya juga yang ini pantang absen di hajatan nikahan Betawi. Roti buaye. Bukan cuma hiasan atau makanan. Roti buaye jadi bagian dari tradisi besanan. Karena ada makna di baliknya. Masyarakat Betawi percaya, buaya itu hewan yang setia. Soalnya nih juga ada penelitiannya loh. 80% buaya akan memilih pasangan yang sama setiap kali datang musim kawin. Sifat ini kemudian diabadikan dalam wujud sepasang roti sebagai simbol harapan supaya kehidupan sejoli ke depan juga tentram dalam kesetiaan. Roti dibuat pakai macam-macam bahan. Rasanya juga udah macam-macam, dari original, coklat sampai yang pelangi. Dulu, karena membuatnya juga masih tradisional sekali, roti buaya rasanya hambar, keras lagi. Habis hajatan, sepasang buaya ini pun biasanya dibagi, terus dimakan deh same-same. Setelah menonton video tayangan tadi, kita dapat mengenal lebih jauh tentang budaya Betawi, mulai dari upacara adatnya, terus hiburan-hiburan seperti Tanjidor, Gambang Kromong, dan juga kita dapat mengenal makanan khas dari daerah Betawi, yaitu roti buaya. Kenapa roti buaya? Karena buaya dipercaya merupakan hewan yang setia kepada pasangannya. Jadi walaupun buaya merupakan hewan yang setia, kita tidak boleh tergoda oleh omongan buaya darat. Terima kasih.